Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih Yesus yang menyelamatkan. Sesama saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Di dalam hidup harian kita, mungkin kita sering merendahkan orang lain yang ada di sekitar kita dengan memperlakukan orang lain itu secara berbeda menurut kelas sosialnya. Misalnya orang kaya tidak mau bergabung dengan kalangan orang sederhana, ataupun sebaliknya, orang yang sederhana merasa minder dan tidak mau bergabung dengan orang kaya. Bahkan ada orang yang kita anggap tidak layak mendapat belas kasih Allah. Tetapi berlawanan dengan pemikiran semacam itu, Tuhan Yesus melalui Injil hari ini justru datang untuk menunjukkan sesuatu yang benar, bahwa kedatangannya itu bukan untuk memanggil orang yang benar saja, tetapi juga orang berdosa supaya bertobat. Artinya, dari sudut pandang Allah semua kita, saya, Anda adalah sama di hadapan Allah. Karena tidak ada yang diciptakan dengan kadar kemanusiaan yang lebih atau kurang dari yang lain. Semuanya semartabat. Sesama saudara dan saudariku yang terkasih, siapakah diri kita di hadapan Allah? Kita adalah orang yang berdosa. Kita perlu ingat bahwa kita menerima keselamatan hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena kebaikan kita, atau bukan karena kematangan rasio kita, melainkan karena belas kasih dari Allah sendiri. Kita ingat kisah Kain dan Habel yang dikisahkan dalam kitab Kejadian bab 4, di mana sikap kecemburuan, iri hati sungguh nampak sehingga terjadilah pembunuhan Habel oleh Kain. Dari pengalaman ini sebenarnya kehadiran Yesus yang dikisahkan dalam Perjanjian Baru mau mengubah dan menyelamatkan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, dengan menyelamatkan manusia dari keberdosaan manusia itu. Sesama saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Injil tadi menyatakan bahwa Lewi menemukan Tuhan. Sebaliknya, ahli Taurat dan orang Farisi tidak. Orang yang merasa pantas justru tidak pantas di hadapan Allah. Lewi tahu ia tidak pantas, namun Tuhan melihat bahwa Lewi membutuhkannya.
Situasi diri Lewi yang menganggap dirinya tidak layak justru dilihat oleh Yesus sebagai pribadi yang layak. Yesus menginginkan pribadi Lewi sebagai penyalur warta gembiranya. Mengapa mesti Lewi? Bukankah Lewi itu orang berdosa? Ini adalah pertanyaan keliru yang boleh dikatakan berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi hal yang luar biasa terjadi ketika Yesus memakai pribadi Lewi untuk menunjukkan arti penting dari pertobatan. Begitu jelas dikatakan dalam Injil tadi, di mana Yesus katakan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus berkata demikian karena Yesus mau memberikan penjelasan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi tentang kehadiran Yesus yang sesungguhnya. Yesus hadir bukan untuk kelompok tertentu saja, melainkan untuk semua orang. Itulah tujuan Yesus hadir ke dunia, yakni membawa manusia kepada keselamatan. Sesama saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus yang selalu melihat melampaui apa yang tampak. Yesus menemukan dalam diri Lewi seorang yang sedang membutuhkan uluran tangan kasih-Nya. Kehadiran Yesus menyelamatkan si Lewi. Semoga kita pun mampu menemukan sisi baik dari setiap orang yang kita jumpai, kendati pun orang itu dipandang berdosa atau rendah di mata masyarakat. Semoga demikian.